Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya? Apakah sehat semua? Sehat. Ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya anak-anakku. Jadi, di masa COVID-19 ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah sehingga kita melakukan pertemuan pembelajaran dengan cara seperti ini. Yang penting kita dapat untuk tatap muka ya anak-anak. Ya, Bu. Apabila ada dari anak-anak sekalian yang mengalami batuk atau pilek untuk menjaga jarak dengan orang lain ya. Ya. Dan juga jangan lupa tentunya menggunakan masker ketika keluar rumah. Ya. Tapi dianjurkan untuk tetap di rumah ya. Ya, Guru. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa juga untuk anak-anakku untuk menjaga makannya dengan makan yang teratur, makan makanan yang bernutrisi dan bervitamin. Jangan lupa juga istirahat yang secukupnya agar dapat menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, sebelum kita memasuki, Bu Guru akan menjelaskan. Sebelum itu, Bu Guru mau mengabsen. Siapakah yang hadir di sini? Naya hadir? Hadir, Bu. Aira? Ara? Oke, hadir semua ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini sekarang kita akan memasuki pelajaran tema 8. Pada tema 8 ini kita akan mempelajari tentang subtema 1 tentang mengukur menggunakan satuan tidak baku. Apakah anak-anak tahu apa itu satuan tidak baku? Tahu. Tahu. Oke, Bu Guru akan jelaskan apa itu contoh-contoh dari alat ukur satuan tidak baku ya. Sebelum kita masuk ke dalam satuan tidak baku, tentunya anak-anak harus mengetahui apa saja sih selain satuan tidak baku. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang satuan baku. Guru di sini akan melihat PowerPoint yang berisi materinya. Sudah lihat? Sudah. Nah, di sini ada mengukur menggunakan satuan tidak baku. Sebelum kita masuk ke dalam satuan tidak baku, tentunya kita mengukur panjang benda harus menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku namanya. Apa sih satuan baku itu? Sebelumnya sudah dipelajarin. Apakah ada yang ingat apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh semua orang akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Hasil pengukuran yang sama ya. Atau satuan yang sudah memiliki angka pada alat ukurnya. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan melihatkan contoh dari satuan baku. Yang pertama yaitu ada penggaris. Tentu pada gambar itu tidak asing buat kalian ya. Penggaris, apa di rumah punya penggaris semua? Punya. Punya ya. Di sini ada penggaris. Pada penggaris sudah ada angka pada alat ukurnya. Dilihat di sini kita sudah lihat di sini ada angka sehingga saat kita menggunakannya untuk mengukur benda, kita akan dapat melihat hasilnya langsung. Nah, penggaris ini digunakan oleh siapa saja, maka hasilnya sama. Misalnya Bu Guru mau mengukur panjang buku, hasilnya akan sama dengan kalian yang ketika Bu Guru suruh mengukur panjang buku juga. Ngerti anak-anak? Ngerti. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, yaitu meteran pita. Meteran pita ini digunakan biasanya oleh penjahit untuk mengukur badan dan mengukur pakaian kita. Nah, di sini juga sudah terdapat angka
pada alatnya sehingga dapat dilihat langsung hasilnya. Kemudian contoh yang ketiga ada juga meteran saku. Meteran saku biasanya ini digunakan oleh bapak-bapak yang membuat bangunan. Digunakan untuk mengukur panjang sebuah bangunan. Pernah lihat kan? Pernah. Pernah. Oke. Nah, itulah dia contoh-contoh dari satuan baku. Apakah mengerti apa itu satuan baku? Ngerti. Oke, kita lanjut sekarang masuk ke dalam materi satuan tidak baku. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa sih satuan tidak baku itu? Kalau satuan tidak baku itu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang berbeda juga. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini akan dilihatkan contoh alat dari satuan tidak baku. Yang pertama itu ada jengkal. Jengkal, tahu jengkal kan? Tahu. Jengkal itu adalah tangan kita. Jengkal kita gunakan dari ujung jari kelingking sampai ibu jari. Dan ketika kita menggunakan jengkal untuk mengukur suatu panjang benda, ukuran kita dengan orang lain pasti akan berbeda hasilnya. Mengapa? Karena ukuran jengkal kita pasti berbeda-beda tiap orang. Misalnya jengkal anak-anak dengan jengkal orang dewasa pasti berbeda. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada hasta. Apa sih hasta itu? Hasta itu kita gunakan untuk menghitung dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, jadi kita menghitung dari siku hingga jari tengah berarti kita mengukur menggunakan hasta. Kita mengukur benda menggunakan tangan kita dari siku hingga jari tengah, itu ukurannya. Kemudian contoh yang ketiga ada depa. Depa itu adalah dua tangan direntangkan. Itu merupakan alat yang kita gunakan untuk mengukur suatu benda. Depa kita gunakan dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri ketika kita merentangkannya ke atas. Seperti dilihat pada gambar ya. Ya. Nah, bisa juga sebaliknya dari ujung tangan kanan sampai tangan kiri. Itu kita menggunakan depa. Kemudian contoh yang keempat yaitu ada langkah kaki. Langkah kaki seperti yang kita lihat pada gambar ketika kita melangkah satu langkah, dua langkah. Langkah kaki yang kita gunakan dari kaki yang paling belakang sampai kaki yang paling depan. Nah, ketika kita melangkah, kita dapat menghitung suatu benda menggunakan langkah kaki. Nah, itu dia keempat contoh dari alat ukur satuan tidak baku. Selain dari keempat contoh tersebut, Bu Guru juga memiliki contoh lain. Kita juga bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita, seperti ada pensil, korek api, dan juga lidi. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengukur benda menggunakan pensil, menggunakan korek kayu, dan juga lidi. Inilah dia contoh-contoh dari alat ukur satuan tidak baku. Apakah mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, itu dia ya alat ukur dari satuan tidak baku. Coba sekarang apakah kalian ingat apa aja sih tadi yang Bu Guru jelaskan tentang alat ukur satuan tidak baku? Coba Naya sebutkan apa aja tadi alat ukur satuan tidak baku? 1. Jengkal. Jengkal. 2. Hasta. 3. Depa. 4. Terus yang keempat? Langkah kaki. Nah, pintar. Oke, itu dia ya keempat alat ukur
satuan tidak baku. Ada jengkal, ada hasta, ada depa, dan juga ada langkah kaki. Ibu guru sudah menjelaskan materi tentang satuan tidak baku dan anak-anak sudah mengerti tentunya kan? Iya, Bu. Perjelas materikan, Ibu guru sudah mengirimkan video pada grup WhatsApp kita ya. Iya. Di sana Ibu guru telah mengirim dan juga bagaimana cara menghitung contoh-contoh mengukur benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda dengan satuan tak baku. Mari mengukur meja ini dengan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, 6 jengkal, 7 jengkal, 8 jengkal, 9 jengkal. Panjang meja ini adalah 9 jengkal. Jengkal adalah jarak antara jari kelingking dan jari jempol ketika direntangkan. Panjang dinding ini adalah 1 depa, 2 depa, 3 depa. Jadi, panjang dinding ini adalah 3 depa. Depa adalah jarak antara kedua tangan ketika direntangkan. Jarak rumah dan pohon adalah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Jadi, jarak dari rumah dan pohon adalah 5 langkah. Langkah adalah jarak antara kedua kaki ketika berjalan. Mari mengukur buku matematika ini dengan menggunakan korek api. 1 korek api, 2 korek api, 3 korek api, 4 korek api, 5 korek api, 6 korek api, 7 korek api. Panjang buku matematika ini adalah 7 korek api. Selain video yang Bu Guru kirim nanti grup WhatsApp tersebut, apakah anak-anak sudah memegang buku temanya? Sudah, Bu. Mana perlihatkan dulu bukunya. Ya, nanti di situ dibuka pada tema 8 Ya. tentang di sana ada nanti di sana dibuka buku ada materi tentang satuan tidak baku dan juga ada dibaca materinya ya. Di sana ada dibaca materinya untuk menambah pengetahuan. Setelah membaca materi, buku akan mengirimkan file tugas ya, dikerjakan nanti semua melakukan observasi, melihat mengukur benda di sekitar di rumah kalian dengan menerapkan yang tadi 4 alat ukur dari satuan tidak baku. Di sana nanti di grup WA bukukan ya filenya nanti kalian kerjakan.
Waktu pengerjaannya itu dikumpulkan minggu depan dengan cara dipoto lalu dikirim ke grup WA. Nah, itu apa sudah jelas tugasnya? Jelas. Ya, dikerjakan tugasnya. Sudah mengerti kan materi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mungkin sekiranya itu saja kita pada pagi hari ini ya. Semoga kita dapat ketemu lagi minggu depan dengan tatap muka seperti ini. Bu Guru akan lihat bagaimana hasil tugasnya. Bu Guru akan tunggu ya. Apakah kalian mengerti dengan materi hari ini? Mengerti, Bu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan selalu kalian ingat. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.